Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS TWK full penalaran ataupun pembahasan TWK hot yang akan kita bahas dalam persiapan CPNS 2023. Untuk itu, sebelum kita membahas soal-soal bentuk TWK full penalaran, sebelumnya untuk sahabat semua jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang, dan jangan lupa share, like, dan komen channel ini untuk membantu teman kita yang akan menghadapi CPNS 2023. Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan membahas soal yang pertama. Fenomena rangkap jabatan sedang marak meskipun sejumlah kementerian berkomitmen melarang para pegawai mereka untuk rangkap jabatan. Orang yang mengerjakan berbagai tugas rangkap jabatan memiliki kinerja yang lebih rendah daripada mereka yang fokus menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Selain itu, selain tidak maksimal dalam pekerjaan, rangkap jabatan juga bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila. Nah, di dalam soal ini kita akan melihat kata kunci di sini, yaitu dalam hal rangkap jabatan di suatu instansi. Nah, kita tahu bahwasanya rangkap jabatan itu tentunya adanya ketidakadilan, di samping itu juga akan menimbulkan efek yang tidak bagus ataupun kinerja yang lebih rendah dibandingkan orang yang fokus dalam mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Nah, bertentangan dengan pengamalan nilai Pancasila yang manakah dengan rangkap jabatan? Ya, jawaban yang benar adalah sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan rangkap jabatan adanya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sila kelima. Jawaban yang benar adalah E. Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik keragaman budaya. Hal ini menjadi sebuah kelebihan tetapi dapat pula menjadi sebuah kekurangan. Perbedaan yang sangat beragam membuat Indonesia rentan akan ancaman perpecahan di bidang sosial budaya. Peran nasionalisme dalam menghadapi hal tersebut adalah, nah di sini kata kuncinya yaitu keberagaman suatu budaya di Indonesia yang dapat menimbulkan keberagaman. Ya, keberagaman dalam hal budaya di Indonesia bisa menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dalam soal ini dikatakan dapat menimbulkan ancaman perpecahan di bidang sosial budaya. Kita baca jawabannya. Yang A, menerapkan nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dengan menerapkan nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari bisa mendapatkan efek yang bagus atau mengurangi kekurangan ataupun kelemahan dari keberagaman tersebut? Yang B, bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara. Yang C, aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. D, mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Yang E, menghindari forum lintas agama agar tidak terjadi perpecahan. Antara jawaban A, C, dan D termasuk jawaban yang paling benar. Nah, kita lihat jawaban yang paling benar di antara A, C, D adalah yaitu yang D. Yang dimana di sini mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia bisa membuat peran nasionalisme dalam hal rentan akan ancaman perpecahan, dapat mengurangi perpecahan di antara sosial dan budaya. Dengan mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia, yang dimana kita tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Setelah kita mengenal hal itu, kita akan memiliki peran nasionalisme untuk menghadapi hal tersebut. Jawaban yang benar adalah D. Pada era sekarang ini, Indonesia dihadapkan dengan maraknya penyebaran hoax di media sosial. Ya, di sini ada hoax di media sosial tidak hanya di dunia nyata, tetapi perang di dunia maya pun sering terjadi untuk membela kubu masing-masing. Hal tersebut sangat membahayakan dan dapat menjadi bumerang pada bangsa Indonesia sendiri, karena hal ini tidak sesuai dengan wujud Pancasila sebagai A, pandangan hidup bangsa, B, perjanjian luhur bangsa, C, falsafah hidup bangsa, D, kepribadian bangsa, E, jiwa bangsa. Ayo sahabat semua, ini jawabannya apa? Nah, kita lihat bahwasanya di sini kata kuncinya dalam penyebaran hoax dapat menimbulkan
kegaduhan di kalangan masyarakat Indonesia di dunia maya bahkan di dunia nyata. Nah, di sini kita tahu bahwasanya dalam hal falsafah hidup bangsa itu merupakan nilai dijadikan dasar dan motivasi. Nilai-nilai dalam Pancasila itu dijadikan dasar dan motivasi. Nah, untuk bisa dijadikan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Itulah pengertian dari falsafah hidup bangsa. Dan saya rasa jawaban yang paling benar adalah jawaban yang C. Dengan kita memiliki falsafah hidup bangsa ataupun menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, yaitu nilai-nilainya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, hal ini akan bisa mengurangi hoax di media sosial untuk tidak menimbulkan kegaduhan di dunia maya maupun di dunia nyata. Jawaban yang benar adalah C. Rio adalah seorang penikmat musik rock. Dia sangat senang mendengarkan musik dengan volume yang keras. Baginya, mendengarkan musik yang keras memberikannya kebahagiaan dan ketenangan. Namun, karena tinggal di hunian yang padat penduduk, Rio mengecilkan volume musik yang ia mendengarkan saat berada di rumah. Sikap Rio tersebut menunjukkan unsur sikap. Di sini kita ketahui sikap yang ditunjukkan Rio adalah sikap yang positif. Dia adalah orang yang senang dengan volume yang tinggi, namun karena Rio tahu bagaimana lingkungan, bisa melihat bagaimana keadaan tempat tinggal seorang Rio agar bisa menyikapi masyarakat yang lebih damai, maka sikap Rio tersebut menunjukkan unsur sikap: A. Toleransi, B. Tenggang rasa, C. Empati, D. Simpati, E. Susian tinggi. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang B, yaitu sikap Rio adalah sikap tenggang rasa. Tahu bahwasanya tenggang rasa itu yaitu kemampuan kita dalam merasakan dan memahami perasaan orang lain, memahami perasaan orang lain. Nah, sikap yang dimiliki seorang Rio yaitu memahami perasaan orang lain ataupun tenggang rasa. Jawaban yang benar adalah B. Saat ini bangsa Indonesia mengalami banyak ujian. Salah satunya adalah provokasi kepada sebagian rakyat di wilayah Indonesia untuk memisahkan diri dari Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha bela negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Usaha bela negara ini tidak memiliki banyak arti tanpa A. Penghormatan dari negara lain atas batas-batas wilayah di Indonesia, karena hal ini merupakan harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Saya rasa ini jawaban yang salah. Kemudian, dukungan dari aparatur negara yang menjunjung tinggi nilai integritas dan moderasi beragama. Ini bisa kita simpan dulu jawabannya. Kemudian, dukungan dari warga negara dengan adanya partisipasi aktif. Ini juga kita simpan jawabannya. Yang D, dukungan dana yang cukup dari APBD negara. Ini kita salahkan. Kemudian adanya kerjasama dengan negara tetangga. Ini juga belum termasuk jawaban yang tepat. Nah, jawaban antara B dan C, saya rasa jawaban yang paling benar adalah jawaban yang C, karena ini adalah masalah di antara Indonesia, yaitu dukungan dari warga negara dengan adanya partisipasi aktif. Jawaban yang benar adalah C. Belajar sampai di sini soal-soal untuk CPNS bagian TWK penalaran. Semoga soal ini bisa sahabat pahami dan tetap ikuti channel ini untuk mendapatkan soal-soal terbaru dari seputar CPNS 2023 baik TWK, TIU, dan TKP. Salam sahabat belajar, salam sukses.